Ini yang saya bingung gitu Pak. Kita menghabiskan banyak sekali uang untuk pemilu, tapi hasilnya kita mendapatkan pemimpin yang model kayak begini gitu Pak. Nah, kalau menurut Pak Afi kan rada mirip 11-12 sama Bahlil. Wah, saya nggak sekaya beliau. Hah? Dia tidak sekaya beliau. Ya, Tapi yang entah dari mana mirip kekayaannya lah lah, gitu ya. secara fisik Pak. Oh, enggak juga ya. Enggak juga sih, Cuk. Gimana Pak? Kalau menurut Pak Afi, pemerintah yang ya keadaannya seperti saat ini Pak ya, yang teganya gitu, mengeluarkan izin untuk merusak Raja Ampat. Ya kalau menurut saya nggak yakin itu 100% milik pemerintah. Kalau menurut ini opini saya ya. Jadi ya biasalah ya kerjasama kong kali kong gitu istilahnya kan, kong kali kong untuk memuluskan ya ini bisa diklaim pemerintah. Saya sih mikirnya ini punya swasta, punya seseorang atau segelintir orang itu tadi, terus bekerja sama, terus karena di sana udah misalnya di sana memang ada nih sekian gitu, udah dihitung-hitung ininya baik itu cost biaya produksi dan keuntungan akan dihasilkan. Terus mereka juga mungkin itu ntar Raja Ampat rusak. Ntar ya udah kan nanti dari hasil keuntungan bisa untuk kayak membenahi kerusakan itu, Pak. Nggak ada Pak, membenahi apa? Lihat aja itu tambang-tambang batu bara yang ditinggalkan di Kalimantan Pak. Ya, tapi kan mereka kan bukan daerah wisata seperti Raja Ampat. Jadi mereka udah memperhitung. Ini opini saya. Jadi karena udah dihitung-hitung dan mereka udah begitu yakin gitu kan. Lalu mereka mencari cara-cara nih gimana ya. Soalnya gini Pak, kalau misalnya kita mau dapet cuan dari Raja Ampat, maka hitung-hitungan untuk yang di cost misalnya harus misal marketing kan, pariwisata kan mungkin orang luar taunya Bali gitu kan. Raja Ampat mungkin belum terlalu terkenal. Padahal Raja Ampat ini kalau seandainya diiklankan atau dimarketingkan oleh pemerintah sebagaimana Bali, atau dulu pernah zaman Orde Baru tuh visit Indonesia Year, ya. Nah, tapi mungkin dulu kan belum ada Raja Ampat waktu itu, belum mencuat atau mengemuka Raja Ampat ini. Nah, sudah Pak, sudah mengemuka. Ya, tapi masih tetap ngetopan Bali karena masih kalau di survei itu masih Bali yang favorit. Jadi Raja Ampat itu salah satu yang ikut dipromosikan Pak sama pemerintah Indonesia. Yang saya bingung, sudah jelas nih Raja Ampat sekarang semakin dikenal Pak oleh warga dunia. Tetapi kok tega-teganya kita merusak Raja Ampat juga untuk segelintir orang gitu Pak. Itu. Jadinya ya ini sesuatu yang saya sesalkan. Kenapa kok pemerintah ya udah capek-capek nih Pak ya mempromosikan Raja Ampat untuk dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri. Tetapi kenapa alamnya kita rusak? Ya, itu memang itu dia karena faktor mencari keuntungan secepatnya itu tadi easy money. Jadi cepat, gampang, nanti pokoknya kalau ada kerusakan apa langsung tinggal diberesin aja gitu, kayak orang ini Pak, kayak misal orang gali-galian yang di pinggir-pinggirnya ada galian kan rusak tuh bekas galian langsung dibenerin, tapi kan udah. Ya tapi masalahnya Pak, tambang di Indonesia ini kan manfaatnya hanya untuk segelintir orang saja Pak, bukan untuk masyarakat Indonesia. Iya itulah disitulah letak kan saya udah bilang tadi kong kali kong itu tadi. Kan yang namanya kong kali kong kan pasti ada yang diuntungkan tapi hanya beberapa gelintir orang. Berarti gitu. Peran pemerintah di sini bagaimana Pak? Nah berarti harus kita lihat nih siapa yang diuntungkan misalnya gitu kan, apakah semua pejabat-pejabatnya atau hanya pejabat tertentu saja. Nah di sini biasanya kalau misalnya nggak menguntungkan semua itu akan ada ini Pak perang friksi dan saling serang. Nggak bisa gitu. Itu biasa gitu yang nggak kebagian itu. Nah jadi modus atau apa yang dilakukan di sini itu Pak, ini adalah cara-cara yang memang dari zaman dulu, misalnya kayak tambang kayak misalnya kita Freeport lah misalnya gitu ya, Freeport sendiri kan sampai sekarang masih belum selesai kan. Freeport atau tambang apapun yang pokoknya bagaimana caranya bisa menjadi namanya kayak ATM-nya seseorang gitu. Kalau ya mohon maaf, walaupun orang udah meninggal, tapi kita tahu lah siapa yang itu ATM-nya siapa tuh Freeport. Walaupun Freeport itu dikuasai sama Amerika, tapi kan pasti ada tuh setor kebagian siapa dan orang yang tersangka paling utamanya kan udah meninggal nih. Tapi kan kita nggak tahu masih mungkin kecipratan-cipratan yang lain ada gitu. Dan itu mungkin sangat menguntungkan kalau seandainya dia harus mikir untuk oke, mari kita bangun Papua dengan ini budaya segala macam, nanti sampai tempat ini maju. Misalnya kita ingin memajukan suatu daerah, itu kan perlu waktu dan kos gitu. Nah, ntar pas dia udah maju, saya udah nggak menjabat.
ya kan. Jadi ya ntar saya nggak kebagian. Tapi kalau sekarang saat ini juga tambang jeder kan langsung uangnya masuk. Gitu. Jadi mumpung masih menjabat, mumpung sekarang masih lagi kan untuk pemilu kan dia udah habis berapa Pak untuk kampanye dan sebagainya. Ya itu Pak balik modal. yang saya lihat kan masalah Raja Ampat ini kayaknya akan berulang lagi Pak. Bisa jadi. Karena apa? Karena kita nggak pernah ada titik akhirnya gitu Pak. Berkaitan dengan ini ya, masalah korupsi di negeri kita Pak. Ini yang saya melihat, kalau setiap orang yang berniat gitu Pak, pengen mendapatkan suatu jabatan, tujuannya hanya untuk sekedar mengejar kekayaan, saya yakin Pak ini bakalan terjadi lagi. Iya. Yang Pak Afi bilang kan, orang menjabat suatu jabatan, dia udah keluar modal yang besar, dia pasti kan pengen balik modal. Iya. Nah, cara balik modal tercepat ya itu Pak, merusak alam. Easy money. Nah ini, terus rakyat yang ditekan dengan adanya pajak yang selalu dinaikkan. Ya, gitu. Cuma itu aja pikirannya Pak. Nah itu, nah maksud saya, mungkin nggak Pak, di Indonesia ini bisa kejadian adanya revolusi Pak? Wah ini memang pertanyaannya nggak bisa segampang itu jawabnya gitu. Nggak mungkin nggak dengan keadaan negara kita yang selalu nggak jelas seperti saat ini gitu Pak? Mungkin sih Pak, karena begini, ya mohon maaf ya, yang dulu misalnya Jokowi adalah kita gitu, itu kan dulu, ya sekarang udah banyak kecoa yang nyap-nyap, oh kita ditipu gitu kan, ada seorang petinggi partai yang bilang, iya ya, untung ya partai pendukungnya tahu sendiri kan, partai yang merah itu Pak, yang banteng, kan dia bilang ini waktu petinggi-petingginya saya lihat nonton di TV Pak, tapi ada cuplikan gitu ya. Nah, dia bilang, ya wajar lah kalau kita ketipu, malaikat aja bisa dia tipu sampai bawa malaikat Pak. Maksudnya saking artinya dulu dia nyesel gitu kan, dulu milih orang yang salah. Mungkin juga banyak rakyat-rakyat dulu yang ya mohon maaf memilih Baginda yang dulu itu. Kemudian merasa tertipu sekarang, negara makin banyak hutangnya, ekonomi makin susah, inflasi makin tinggi, PHK makin banyak dan sebagainya. Nah, tapi maksud saya adalah selama tidak ada secara mendasar gitu, solusi yang mendasar yang bisa membuat kita sama-sama memperbaiki bangsa ini, yang satu maunya cari untung sendiri, yang pejabat sini dia maunya balik modal secepatnya, yang rakyat juga gampang dibodohin cuma dengan duit 100.000 atau berapa dia langsung milih si Anu, yang padahal si Anu ini koruptor atau udah jelas nggak benar, orang nggak benar, itu nggak akan bisa. Itu kayak ini Pak, kayak lingkaran setan Pak, benang kusut lingkaran setan gitu. Ya ini Pak, kalau menurut saya sih memang ini kembali lagi Pak, peran para orang tua Pak, ya, untuk bisa mendidik anak-anaknya, terutama pendidikan akhlaknya mereka Pak. Itu yang paling bisa dilakukan di minimal skala terkecil, yaitu keluarga. Karena kan gini, ya udahlah yang sekarang kita udah nggak bisa apa-apa, tapi kan nanti suatu saat di masa depan anak-anak kita yang akan memimpin bangsa ini. Nah itu paling yang bisa dilakukan gitu. Jangan sampai anak-anak kita mengulangi kesalahan senior-seniornya yang bahlul itu. Iya, mohon maaf. Karena kalau para orang tua Pak tidak mau langsung mendidik akhlak anak-anaknya, maka kita akan mendapatkan lagi Pak model pemimpin yang kayak ondel-ondel gini Pak. Betul. Ya tadi saya bilang kan, ada dua pilihan Pak. Apakah mau revolusi, ya, atau orang tua mau berperan Pak dalam mendidik akhlak anak-anaknya. Kayaknya yang paling lebih make sense untuk dilakukan yang kedua Pak. Yang kedua, ya memang kalau revolusi itu bakal berdarah-darah Pak. Banyaknya korban jiwa Pak. Ya. Nah, tetapi kalau kita mulai dari rumah masing-masing, memang ini butuh proses panjang Pak. Betul. Ini nggak bisa instan. Nah, tetapi kalau para orang tua hanya sekedar menyekolahkan anaknya begitu saja agar sekolah yang mendidik anak-anak mereka, terus orang tuanya fokusnya mencari duit doang, ini bakalan susah Pak. Yeah. Kita akan ketemu lagi sama model pemimpin yang kayak begini Pak. Yang tadi Pak Afi bilang benar, jadi kayak lingkaran setan. Karena pemimpin kan lahir dari rakyat Pak. Ya.
nggak mungkin gitu ya pemimpin kita import dari luar negeri, nggak mungkin kan, kayak naturalisasi. Naturalisasi main bola. Ya kan, kalah lagi 6-0 Pak sama Jepang ya kan. Iya, jadi ntar itu kita bahas. Habis udah dikasih Rolex masih kalah juga Pak. Mendingan Rolexnya dibalikin lagi Pak. Nah ini kalau saya lihat Pak, ini tagar Save Raja Ampat ini harus terus kita pantau Pak, sama-sama Pak. Ya. Apakah benar pemerintah mencabut izinnya secara permanen atau tidak? Malahan kalau isunya sudah mereda, jangan-jangan izinnya dihidupkan lagi Pak. Bisa. Saya yakinnya seperti itu. Ya kan kita udah bisa membaca polanya mereka Pak. Nah itu. Cara mainnya gitu ya. Cara main mereka itu begitu. Benar Pak. Kemarin kan saya sempat nonton podcastnya Said Didu Pak ya. Sama Hersu ya. Beliau ini kan pernah Pak masuk di dalam lingkaran ini ya pemerintahan. Beliau sendiri bilang Pak, Raja Ampat ini hanya setitik Pak, buih di lautan. Ternyata masih banyak Pak daerah lain di Indonesia yang kejadiannya hampir mirip. Waduh, hal-hal kayak begini kita nggak tahu Pak, karena mereka itu sangat pintar Pak menyembunyikannya. Nah ini untuk para ini ya, viewers podcast Beyond Education, coba deh sekali-sekali main tuh ke YouTube channelnya Said Didu, ya. Beliau itu orangnya terang-terangan, membongkar semua aibnya pemerintah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tuh, bagaimana alam di Indonesia itu sudah sedemikian rupa dirusak oleh segelintir orang yang mereka itu hanya ingin memperkaya diri mereka sendiri. Nah, ini mungkin para viewers podcast Beyond Education ya segera main, tonton video-videonya Said Didu ya. Karena apa? Agar kita lebih paham bahwa keadaan negeri kita ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, jadi itu Pak Alfi. Jadi Raja Ampat ini harus kita terus pantau Pak, jangan sampai kita kecolongan. Ya kita, ya mungkin apa yang bisa kita lakukan hanya menyuarakan ya bersuara saja lah gitu ya. Ya harus Pak. Jangan diam saja, jangan diam gitu. Iya, karena kalau diam kan selemah-lemahnya iman Pak. Betul Pak. Ya, tetapi ketika kita bersuara ya kita tahu ini akan ada resikonya. Nah, tetapi apakah kita diam terus untuk selamanya Pak? Melihat negeri kita ini dihancurin gitu oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kira-kira ada lagi Pak yang ingin dibahas? Waktu Pak. Oke, Sobat Beyond Education, semoga dari apa yang kita perbincangkan ini bisa membuka mata kita semua ya. Karena memang negeri kita ini sudah banyak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah kita ikhlas gitu untuk membiarkan itu semua? Atau kita berani untuk ikut menyuarakan ini? Kita ramaikan di media sosial. Kita harus terus pantau tagar Save Raja Ampat ini. Karena kalau kita sampai diam saja, kita anggap keadaan sudah baik-baik saja, saya takut izinnya dihidupkan lagi. Nah ini yang biasanya gitu kan. Para pemimpin itu senangnya main petak umpet. Ya. Kalau udah ketahuan, biasanya udah ini, cari 1001 alasan. Nah setelah itu pas udah nggak viral lagi dimainkan lagi gitu. Nah ini jadi Sobat Beyond Education, ayo kita pantau sama-sama. Semoga hal ini tidak terulang lagi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.